Selamat malam teman-teman, apa kabar pada malam hari ini? Eh, saya harap saudara, teman-teman semua dalam keadaan yang sehat walafiat dan terus di dalam kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Dan kita melihat bahwa pemerintah dan baik di pusat maupun di daerah berusaha terus untuk menolong masyarakat bisa menghadapi situasi yang sangat berat ini. Dan tentu juga saya tahu pasti ada juga orang-orang yang mungkin mulai merasa kecewa terhadap Tuhan atau terhadap berbagai situasi karena bertanya-tanya kapan ini akan berakhir sehingga bisa pulih keadaan. Dalam keadaan semacam ini, beberapa hari yang lalu saya merenungkan satu peristiwa yang sangat gelap dialami oleh seorang terkenal di Alkitab yang mendahului jalannya Tuhan Yesus, yaitu adalah Yohanes Pembaptis. Kita tahu Yohanes Pembaptis adalah putra dari Bapak Zakarias dan Ibu Elizabeth. Yohanes Pembaptis ini datang dalam keluarga itu ketika Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth sudah tua. Dan sebenarnya sangat tidak mungkin seorang Ibu Elizabeth yang sudah tua itu bisa mengandung lagi. Tapi Tuhan memberikan karunia kepada Bapak Zakaria bahwa istrinya akan melahirkan, lalu kemudian diberi nama Yohanes, dan dia disebut yang mendahului jalan Sang Mesias, yaitu Tuhan Yesus. Dan kemudian Yohanes Pembaptis ini dibesarkan di wilayah pegunungan, dan di dalam sebuah komunitas dia sangat jauh dari Yerusalem, lalu dia bertumbuh dalam gaya hidup yang dituliskan. Makanannya katanya dari belalang dan kemudian pakaiannya terbuat dari bulu unta. Dan saya yakin posturnya begitu sehat, suaranya menggema, dan kemudian roh Tuhan memimpin dia. Dan betul setelah dia berusia 30-an, lalu kemudian dia menyuarakan berita pertobatan, dan kita tahu di dalam kitab Injil disebutkan begitu banyak orang datang mendengarkan khotbah-khotbah dia. Ya, banyak orang yang tertusuk, banyak orang yang bertobat. Itu dikisahkan dalam Lukas pasal yang ketiga, bahwa saat dia bertobat untuk saat dia berkhotbah untuk pertobatan, dia berani mengatakan kepada banyak orang pada waktu itu, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan pada kamu melarikan diri dari muka Allah? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan." Lalu kemudian banyak orang berkata, "Jika demikian apakah yang harus kami perbuat?" Lalu kemudian Yohanes Pembaptis memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana hidup dalam bertobat. Siapa yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah dia memberikannya kepada yang tidak punya juga. Dan pemungut cukai juga datang. "Guru, apakah yang kami perbuat?" Terus mereka, Yohanes Pembaptis bilang, "Jangan menagih lebih banyak." Dan bahkan ada juga prajurit-prajurit bertanya, "Dan kami apakah yang kami perbuat?" Yohanes berkata, "Jangan merampas, jangan memeras, cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Dan ada banyak lagi nasihat-nasihat orang antrian datang ke Sungai Yordan untuk menerima baptisan pertobatan dari Yohanes yang sudah sangat populer. Dan tentu pengikutnya juga banyak, dan ada juga murid-murid Yohanes yang kemudian hari menjadi murid Tuhan Yesus, yaitu antara lain Andreas, Yakobus, Yohanes, ya. Dan mereka ini kemudian datang memeriksa di mana Tuhan Yesus berada. Dan kita tahu cerita itu ditunjukkan di dalam Yohanes pasal yang pertama. Nah, yang menarik perhatian saya adalah dituliskan oleh Injil Matius di dalam pasal 11, bahwa ketika Yohanes Pembaptis yang sangat populer ini, pengikutnya sangat banyak, kemudian menegur Raja Herodes bahwa dia menikahi istri daripada saudaranya, artinya mengambil iparnya sendiri,
dan Yohanes Pembaptis mengatakan itu adalah sebuah tindakan perzinahan. Akibatnya Herodias tidak suka, lalu kemudian mendesak Herodes untuk memenjarakan dia. Jadilah Yohanes Pembaptis dipenjara. Dan dilaporkan juga oleh Injil bahwa sebenarnya Herodes sangat sayang kepada Yohanes Pembaptis dan seringkali mendengarkan khotbah-khotbahnya dan menyadarkan dirinya. Namun istrinya Herodias sebaliknya sangat membenci. Lalu rupanya dalam penjara itu Yohanes dikatakan di sana merasa berat tantangan itu. Orang yang sangat populer, orang yang sangat disanjung orang yang sudah punya nama, tiba-tiba berada dalam penjara yang gelap. Dan itu tentu membuat tekanan tersendiri pada dirinya. Dan apalagi sesudah Yohanes masuk penjara, disitulah Yesus mulai pelayanannya berkeliling dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan banyak terjadi. Kita dituliskan dalam kitab Matius, Markus maupun Lukas dan Yohanes mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian di dalam penjara itu dalam keadaan yang sangat beratnya tekanan itu, rupanya Yohanes mulai ada perasaan dingin, ya. Kalau istilah kerennya barangkali ada rasa kecewa. Kenapa harus begini yang harus dialami? Dia dulu orang yang sangat penting, sekarang menjadi orang yang tidak penting lagi, mendekam di penjara, tinggal tunggu nasib apa yang terjadi pada dirinya. Dan memang betul di dalam Matius pasal 14, nanti kita lihat cerita itu dikatakan bahwa kepala Yohanes Pembaptis dipenggal karena itu permintaan Herodias pada waktu yang tepat. Jadi kita lihat di sini adalah Yohanes rupanya merasakan bahwa hari-hari hidupnya tidak akan ada kebebasan, yang ada adalah ya di ujung sana seperti mungkin dia merasakan ini akan berat, akan berujung pada kematian. Sehingga dalam keadaan semacam itu dia mengirim muridnya dan berkata, dikatakan di sana, di dalam penjara Yohanes Pembaptis mendengar tentang pekerjaan Kristus, padahal dia membaptis Tuhan Yesus di sungai Yordan, dan memang berulang kali dia menyaksikan bahwa Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, dan karena itu murid-muridnya juga ikut pada Yesus, ingin lebih kenal siapakah anak domba penghapus dosa dunia itu. Dan tentu ada juga murid-murid Yohanes yang masih bertahan. Lalu dia menyuruh murid-muridnya bertanya pada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, haruskah kami melantikan orang lain?" Lalu kemudian Tuhan Yesus memberi jawab kepada murid-murid Yohanes. Dikatakan di dalam ayat 6, supaya Yohanes yang mendahuluinya itu tidak menjadi kecewa. Dan Tuhan berkata tepatnya, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ya, ini saya pikirkan belakangan ini orang bisa menjadi kecewa terhadap Tuhan Yesus. Orang bahkan bisa menjadi meninggalkan Tuhan Yesus, menolak Tuhan Yesus yang tadinya dia akui sebagai juru selamat, yang tadinya dia akui sebagai sumber berkat, tapi kemudian dia tinggalkan semua itu, dia anggap itu dongeng, itu tidak benar karena ada kekecewaan dalam hati. Ada perasaan bahwa seolah-olah Tuhan sudah meninggalkan dia. Tuhan tidak peduli terhadap jalan hidupnya atau pergumulannya atau tidak menolong. Dia melihat murid-murid Tuhan lain tidak menolong. Dia melihat bahkan pejabat gereja atau pemimpin gereja atau pelayan gereja tidak menolong dirinya. Bahkan mungkin mengata-ngatai dia atau membuat hal-hal lain yang malah memperberat beban emosi dia. Akibatnya bisa aja orang semacam itu kemudian meninggalkan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memberikan warning kepada siapapun anak-anak Tuhan, warga jemaat yang sedang mengalami persoalan, seberat apapun, sepertinya kata-kata Tuhan di sini sangat bagus untuk kita renungkan. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Dan supaya orang tidak kecewa dan menolak Tuhan, selanjutnya Tuhan pernah mengatakan di dalam pasal yang ke-11 itu, selanjutnya di dalam ayat yang ke-28 dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan berikan kelegaan padamu. Dan nampaknya benar bahwa Yohanes Pembaptis mengirim utusannya supaya murid-muridnya ini pun tidak merasa kecewa terhadap dia,
tidak merasa kecewa terhadap Sang Juru Selamat, Sang Mesias. Karena itulah panggilan Tuhan Yesus yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, itu benar. Dan nampaknya itulah yang dialami oleh Yohanes Pembaptis di penjara. Dia letih lesu, berbeban berat. Dia lihat masa depan akan suram. Dan kemudian dia mengharapkan ucapan-ucapan Yesus yang bisa menguatkan dirinya. Dan itulah yang dibawa oleh murid-murid Yohanes kemudian ke penjara dan disampaikan pada gurunya. Dan dikatakan di sana, marilah kepadaku semua orang yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebuah undangan yang saya kira ini penting untuk kita renungkan. Setiap saat di dalam keadaan apapun, terutama akhir-akhir ini, kita bisa datang kepada Tuhan Yesus dalam doa, dalam perenungan, dalam ibadah, dalam kesendirian kita dengan Dia, kita mencurahkan isi hati kita, perasaan kita, kepenatan kita, kerisauan kita, kegelisahan kita, kekhawatiran kita sampaikan kepada Dia. Tentu bisa saja kita sampaikan pada hamba-hamba Tuhan atau orang-orang tertentu yang memang mereka sering memberikan bimbingan spiritual, dan kemudian orang-orang ini bisa dipakai oleh Tuhan untuk menguatkan kita, selain kita membaca firman Tuhan dengan secara pribadi. Yang menarik lagi perhatian saya adalah Tuhan ketika mengatakan berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku, tidak hanya sampai di situ yang dikatakan oleh Tuhan pada murid-muridnya. Tuhan mengajak murid-murid Yohanes untuk melihat banyak hal yang bisa menghibur Yohanes yang merasa kecewa itu di dalam kepenatan itu. Seperti misalnya dikatakan di sana dalam ayat 4, pergilah dan katakanlah pada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Ini menarik sekali. Supaya iman Yohanes, pengharapan Yohanes bisa bangkit, bisa mengemuka lagi. Memang banyak orang buta pada waktu itu, pada zaman waktu Yesus hidup. Di Yeriko banyak orang buta. Tetapi 1-2 dari orang buta itu bisa melihat. Ketika mereka berseru kepada Tuhan, ketika mereka percaya kepada Tuhan. Misalnya saja Bartimeus, dia berseru kepada Tuhan. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Padahal dia buta sejak lahirnya, dan orang ini karena saking berimannya, lalu kemudian Tuhan mengatakan pada dia, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat, supaya aku dapat melihat, Rabi. Dan Tuhan memulihkan penglihatannya karena ada iman. Ya tentu di antara orang banyak ada orang yang tidak melihat. Ada saja seperti lilin di dalam kegelapan terjadi, orang berharap kepada Tuhan dan kemudian mendapat pertolongan. Dan saya kira itu yang kita perlukan. Kemudian yang kita lihat lagi dalam bagian ini adalah di zaman itu ada begitu banyak orang lumpuh. Mungkin karena kurang gizi dan lain sebagainya itu. Namun ada juga orang lumpuh yang bisa berjalan. Misalnya dikatakan dalam Injil Matius pasal yang ke-9, diceritakan di sana ada seorang lumpuh dan kemudian digotong oleh 4 saudaranya. Waktu Yesus khotbah di sebuah rumah di Kapernaum, tidak bisa masuk dari pintu depan, mereka datang dari tangga atas atap rumah, mereka bobol lalu percis diturunkan orang keluarga mereka yang lumpuh di hadapan Yesus. Dan Tuhan menyembuhkan. Artinya adalah di tengah banyak persoalan masih ada harapan. Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya. Ada saja orang yang mampu beriman, orang yang berharap kepada Tuhan, lalu kemudian mendapat pertolongannya. Terus ada lagi dikatakan di sini adalah supaya disampaikan pada Yohanes Pembaptis. Ada orang kusta menjadi tahir. Apalagi zaman itu, ilmu kedokteran belum secanggih zaman sekarang. Begitu banyak orang kusta. Kalau orang kusta merupakan Yahudi, orang-orang itu dibuat di satu tempat harus jauh dari masyarakat. Kalau mereka mencoba nongol ke masyarakat, bisa dilempari batu mereka. Tapi ada kisah di dalam Markus pasal yang pertama, ada orang kusta, kemudian rupanya setelah Yesus turun dari bukit, lalu kemudian orang kusta ini berani nongol, lalu meminta pertolongan pada Tuhan untuk dipulihkan, dan Tuhan menolong. Di tengah banyak masalah, ketika ada orang berseru,
Walaupun itu hanya satu orang, tapi satu orang ini dijawab oleh Tuhan. Begitu juga dikatakan di sini, ada orang tuli. Ya, orang tuli banyak. Ada kasus-kasus di Alkitab ini, ada orang bisu tuli dan seterusnya. Ya, tapi ada juga orang yang di tengah-tengah banyak persoalan itu, ada juga orang yang punya pengharapan datang kepada Tuhan atau dibawa oleh keluarganya, kemudian ditolong oleh Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan di sana adalah ada orang mati, bahkan dibangkitkan oleh Tuhan. Di dalam kitab Injil, kita melihat ada janda di Nain yang sedang membawa anaknya ke kuburan, tiba-tiba berjumpa dengan rombongan Yesus. Kemudian anaknya laki-laki satu-satunya itu dihidupkan oleh Tuhan. Ada lagi Bapak Jairus, kepala rumah ibadat, anaknya yang berusia 12 tahun, sakit keras. Lalu kemudian Bapak ini datang meminta Tuhan Yesus menyembuhkan putrinya. Waktu Yesus datang ke rumahnya, putrinya sudah menikah. Tapi kemudian dihidupkan oleh Yesus. Yang ketiga adalah adanya Lazarus yang kita tahu kisahnya dalam Yohanes pasal yang ke-11. Jadi ini berita ini disampaikan oleh Yesus supaya dibawa oleh murid-murid Yohanes. Di tengah banyaknya kelesuan, di tengah banyaknya masalah, tantangan, masih ada lilin-lilin pengharapan, cercah-cercah pengharapan. Ada orang-orang yang berharap pada Tuhan dan selalu mendapat pertolongannya. Nampaknya inilah yang Tuhan mau dari kita di tengah-tengah situasi ini, dan kita bergembira juga di tengah banyaknya kabar ada orang yang kena COVID-19, tetapi ada juga yang sembuh, ada juga tentu yang meninggal, tetapi banyak juga yang sembuh. Hal-hal yang sembuh ini, berita-berita tentang kesembuhan ini kemudian bisa menguatkan banyak orang, ada harapan. Jadi di tengah persoalan, di tengah tantangan, nampaknya kita perlu memikirkan apa yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Bisa saja itu membuat hati orang dingin, ya, kecewa, dan mungkin mengatakan, percuma saya berdoa sama Tuhan, saya sudah meminta kepada Tuhan. Atau mungkin mengatakan, kalau Tuhan baik, kenapa masalah ini terjadi terhadap kami? Atau ada anak-anak dari orang tua yang ditinggalkan. Kalau Tuhan baik, kenapa orang tua kami diizinkan Tuhan meninggalkan kami, padahal kami masih membutuhkan Dia, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi firman Tuhan yang saya sampaikan tadi kiranya bisa menguatkan kita. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak. Supaya kita tidak kecewa dan menolak Dia, kita diminta oleh Dia, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Marilah kepadaku dalam keadaan letih lesumu dan beban beratmu, aku akan memberi kelegaan padamu. Dan belajarlah juga kepadaku. Belajar apa dari Tuhan Yesus? Tuhan Yesus selama 33,5 tahun mengalami penderitaan. Bahkan kita baru merayakan Paskah, memperingati bagaimana Yesus menderita sejak di Getsemane. Lalu kemudian ditangkap, dibawa, diadili oleh imam Kaipas dan majelis besar. Sudah menderita dia malam itu, sudah diolok-olok dia, ditempeleng dia oleh pengawal bait Allah. Lalu besok harinya menghadapi pengadilan Pilatus, lebih berat lagi tantangannya. Dia pikul salibnya. Untung ada Simon Kirene di tengah jalan, lalu kemudian bawa salib ke Golgota, dan di Golgota dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Tetapi dari mulut dia yang menderita itu keluar ucapan, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan kemudian keluar juga ucapan yang memberikan pengharapan pada seorang yang penjahat di sebelahnya. Ketika penjahat itu berkata, Yesus ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Dan ada perkataan Tuhan Yesus yang meringankan dia, membuat dia damai, membuat dia bersemangat. Dia tahu sebentar lagi dia akan mati, tetapi dia punya pengharapan. Karena Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Dan ucapan-ucapan lain sampai 7 ucapan itu. Dan ucapan yang ke-6 Yesus berkata, sudah selesai. Lalu yang terakhir adalah, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Belajarlah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Belajarlah kepadaku menghadapi persoalan. Belajarlah kepadaku menghadapi fitnahan. Belajarlah kepadaku menghadapi kekecewaan. Belajarlah kepadaku menghadapi penderitaan. Belajarlah kepadaku menghadapi kritikan.
Belajarlah kepadaku menghadapi sakit, derita, sengsara, dan seterusnya yang lain, bahkan kematian. Dia yang bangkit, sanggup memberikan pada kita kehidupan. Dia yang bangkit, sanggup memberikan kita kemenangan. Itu sebabnya Rasul Paulus pernah berkata, tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan pada kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.